Ini adalah asal muasal ajaran zindik dan memiliki keyakinan bahwa syariat berbeda dengan hakikat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sidi Abu Yazid Al-Bustami pernah mengajak beberapa muridnya untuk bertemu salah seorang yang saat itu mulai terkenal dengan kewalian, zuhud, dan sering dikunjungi oleh orang banyak. Nah, saat sampai ke tempat orang yang dituju, Imam Abu Yazid melihatnya sedang sholat dan membuang ludah ke arah kiblat. Ya, sebagaimana yang diketahui, makruh hukumnya membuang ludah ke arah kiblat. Ya. Tanpa banyak basa-basi, Imam Abu Yazid langsung putar balik dan pulang. Beliau berkata kepada muridnya, orang itu tidak mengamalkan adab-adabnya Rasulullah. Bagaimana mungkin saya bisa percaya dengan klaim dia sebagai wali? Nah, azabiku semua, meskipun ini cuma makruh, yang bahkan sebagian orang akan menilai bahwa selama itu tidak berdosa, akan tidak masalah, akan berbeda cara pandangnya jika yang melihat adalah ahli tasawuf. Dan objeknya adalah orang yang mengaku sebagai wali dan memiliki karomah. Ya. Cara menilai ahli tasawuf adalah seberapa kuat ia berpegangan dengan syariat. Bukan senyeleneh apa ia berbuat. Nah, sahabatku semua, dari apa yang diperbuat oleh Imam Abu Yazid, kita paham hakikat makna dari ucapan faqih Misr, ya, Laits bin Sa'ad. Jika kalian melihat orang berjalan di atas air dan terbang di atas langit, jangan tertipu. Sampai kalian lihat bagaimana keseharian dia dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Al-Habib Abdullah bin Husin bin Thohir, seorang wali besar yang diakui keilmuan dan kewaliannya oleh banyak ulama di masanya. Penulis kitab Sulamut Taufik, ya, pernah berkata dengan perkataan yang menggambarkan kesehariannya selama hidup. Aku tidak pernah melakukan hal yang dihukumi makruh. Bahkan tidak pernah terlintas di hatiku keinginan untuk melakukan hal tersebut. Nah, Habib Abdullah bin Husin bin Thohir, meskipun sudah mampu menggabungkan antara ilmu zahir dan batin, ya, sebagaimana Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, penulis Maulid Simtud Durar, ya, menilai beliau sebagai al-jami' baina ilma'i az-zahir wal batin. Kita tidak akan pernah melihat beliau mengucapkan atau melakukan hal-hal yang nyeleneh. Kita belajar dari keseharian beliau bahwa orang yang semakin tinggi dan hebat tasawufnya akan semakin kuat ibadah syariatnya. Wirid harian beliau, sebagaimana yang sudah masyhur, solat malam dengan 10 juz Al-Quran, solat duha dengan 8 juz Al-Quran, membaca ya Allah 25.000 kali, membaca kalimat tahlil 25.000 kali, dan solawat 25.000 kali. Inilah nyeleneh yang diajarkan beliau. Ibadah yang berbeda dengan kebanyakan orang. Bukan sekedar ucapan dan omong kosong belaka. Nah, setelah semua itu, ibadah dan wirid yang sangat banyak, beliau memiliki doa yang juga masyhur, yang isinya mengakui kekurangan dalam ibadah dan banyaknya kesalahan. Ya Allah, kami tidak memiliki amal. Semua perbuatan kami hanya kesalahan dan dosa. Namun kami punya harapan kepadamu agar engkau menghapus kesalahan itu. Wahai Zat yang mendengarkan doa, kami memohon taubat nasuha dan ampunan dosa sebelum dosa itu terlihat oleh para makhlukmu. Azabiku semua, Said Al-Qutub, Al-Imam Ahmad Ar-Rifai mengatakan, jangan kalian mengatakan kami adalah ahli batin dan mereka masih ahli zahir. Ya, agama Islam ini
menggabungkan keduanya. Batin menjadi inti dari zahir dan zahir menjadi bungkus dari batin. Azabiku semua dimuliakan Allah. Sebetulnya kita tidak akan melihat sesuatu yang aneh pada orang yang paham akan agama. Syariat dan hakikat akan berjalan beriringan. Terlebih orang yang sudah mengaji tasawuf, ya sudah diharuskan khatam mengaji apa itu syariat. Ya, hingga kita akan bertemu dengan orang yang tidak ingin repot dengan belajar syariat, lalu loncat mengkaji ilmu tasawuf. Ya, hingga lahirlah banyak salah paham. Ada 3 faktor. Ya, utama menurut Syekh Ahmad Zarruq Al-Fasi yang menjadi penyebab munculnya keanehan dari para pelaku tasawuf. Ya, dari para pendaku tasawuf. Pertama, lemahnya iman. Tidak ada ilmu seputar apa saja yang dilarang syariat. Gelapnya hati dari cahaya iman yang menunjukkan dan memberikan arah untuk meniti jalan yang ditapaki oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, tidak tahu pokok ilmu thariqah dan memiliki keyakinan bahwa syariat berbeda dengan hakikat. Ini adalah asal muasal ajaran zindik. Ketiga, memiliki penyakit cinta popularitas, ambisi ingin memimpin, sehingga jiwa terus memaksa untuk mencari cara yang dapat menarik perhatian orang lain dengan memberikan hal-hal yang asing. Ia terlihat seperti berbicara tentang Tuhan, tapi sebetulnya ia hanya membicarakan dirinya. Nah, sahabatku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas sudah ya apa yang saya sampaikan tadi. Ya, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan pemahaman untuk kalian semua dan juga agar jauh lebih bermanfaat lagi video ini. Jangan lupa share pada orang kita cintai dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.